organisir bahwa mereka harus mendiami keadaan di mana mereka harus dibalut dengan terjemahan dengan rasa Indonesia, dengan pola budaya Indonesia, dengan cerminan sebagai karakteristik sebagai orang Indonesia. Apakah pesan itu disampaikan Paulus dengan nuansa itu? Tidak. Maka beda dengan Quran. Harus kembali kepada pola, kembali kepada pabriknya. Apa tujuannya? Seperti apa kemudian cerminan di dalamnya? Penjabarannya seperti apa? Implementasinya kayak mana? Kalau Bible tidak, Bang. Nuansa yang ada di dalamnya jauh meninggalkan kemudian perahu yang menjadi tunggangan awal mula. Paulus menulis surat dari Paulus kepada jemaat yang ada di bla 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 bla. Apakah Anda ngerti? Apakah Anda paham? Paulus ketika menyurat misalnya ke Roma, apakah itu suratnya nuansanya hanya untuk orang Roma atau memang hanya untuk seluruh orang termasuk orang Indonesia? Tidak, Bang. Bukan. Nah, ini dia, ini yang perlu saudara paham. Jadi ketika berbicara mengenai 1 Korintus 11 nomor 1 tersebut, ya saya mengatakan ini saya ngambil data karena ketika saya mencoba untuk menyadarkan salah seorang dari saudara Kristen lawan diskusi saya bahwasanya Yesus berpesan agar jangan percaya kepada orang yang mengaku bertemu dengan Yesus, jawaban dia salto ke belakang dengan berkata yang dimaksud di sana adalah orang yang mengaku Kristus. Oke, kalau begitu jangan percaya kepada makhluk yang keluar dari kubur. Karena makhluk yang keluar dari kubur ini mengaku Kristus. Jangan percaya kepada orang tersebut. Orang yang keluar dari kubur ini mengaku apa? Kepadaku diberi kuasa, baik di langit maupun di bumi. Pergilah, jadikan seluruh bangsa menjadi pengikutku. Kalau saya pertanyakan secara ilmiah, berdasarkan Bible, ilmiah ya, bukan berdasarkan pola akal-akalan, bukan. Secara ilmiah, apakah Yesus anak Maria menerima kuasa dari langit? Dari Tuhan? Kalau dengan kuasa Tuhan ya menerima, Bang. Di mana dalilnya? Yang menerima itu, Bang. Iya. Tapi kan Al-Quran sendiri juga mengakui itu, Bang. Tunggu dulu. Kalau di Al-Quran itu kan sebagai tanda kepada Bani Israel. Dia diberi kemudian kekuatan biiznillah. Dengan izin Allah. Membangkitkan orang mati biiznillah. Membuat orang lumpuh kemudian berjalan biiznillah. Orang kena sampar sembuh biiznillah dengan izin Allah. Diterangkan juga dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Orang Israel harus tahu. Lagi-lagi kita tersisi dong. Kristen tersisi dong. Karena yang diseru orang Israel. Yang aku maksud adalah Yesus dari Nazaret. Orang yang ditentukan oleh Tuhan untuk melakukan mujizat. Perhatikan. Tanda-tanda kekuatan yang dilakukan oleh Tuhan melalui perantaraan Yesus. Jadi kekuatan yang dimiliki oleh Yesus itu tidak terlepas karena di dalam dirinya ada Tuhan yang menggambarkan kuasa tersebut. Makanya dia mengatakan apa? Makananku adalah melakukan pekerjaan yang aku lihat Bapa melakukannya. Makananku adalah melakukan pekerjaan apa yang diperintahkan oleh Bapa. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Lepas dari itu, Anda lihat dalam Matius 4, Anda tengok di dalam Lukas 4. Apa yang dikatakan? Hei Yesus, jika engkau menyembahku, maka dunia beserta segala kemuliaannya akan aku berikan kepadamu. Sebab aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Itu ucapan siapa? Ucapan iblis, Bang. Pertanyaannya, apakah Yesus terima? Menerima apa, Bang? Apakah Yesus terima ketika iblis menawarkan kuasa itu? Putus-putus suaranya, Bang. Maaf, Bang. Apakah Yesus terima ketika iblis menawarkan kuasa? Yesus, segala kuasa bumi dan kemuliaannya akan aku berikan kepadamu jikalau engkau menyembahku. Sebab aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Pertanyaan saya, apakah Yesus terima kuasa itu? Dia tidak diterima karena di dalam ayat itu menjelaskan dia dicobai oleh iblis kan, Bang. Dia nggak terima kan? Ya, dia tidak terima. Dia tidak terima. Berarti Yesus kembali ke style pabrik. Apa itu?
aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kembali ke cetakan pabriknya. Dia tidak memiliki kuasa apa-apa. Dia hanya berkuasa ketika Elohim kemudian memberikan kuasa kepadanya untuk dia lakukan tanda-tanda dan mukjizat. Lihat kesaksiannya dalam Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Bahwa segala kekuatan yang aku lakukan, segala pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang bersaksi bahwa aku adalah utusan Bapa. Ya, Sedangkan benar bang, dia mengatakan seperti itu karena dalam konsep keilahian dia itu kan memang konsep keilahian. Trinitas tadi bang, maksudnya itu bisa dianalogikan seperti air kan, air, es dan uapnya kan, maksudnya dalam satu entitas, tapi 3 pribadi seperti itu. Saudara, sadarkah Anda ketika Yesus menjadi manusia, dia sudah ada dalam dirinya 3 pribadi? Daging, roh, jiwa. Sebelum Yesus jadi manusia, ya belum bang. Setelah jadi manusia? Setelah jadi manusia ada menjadi daging, menjadi roh, yang tapi dari manusia, tapi ada Sudah lagi 3? roh Allah tadi bang. Sudah 3 kan di situ? Roh di balik Yesus itu bang, maksudnya roh di balik tubuh Yesus itu, roh dari Allah tadi. Oke, sekarang begini. Ketika Yesus itu menjadi manusia, roh yang ada dalam dirinya ini 2 atau 1? 2 bang. Oh. Jadi Yesus memiliki 2 roh. Ya, roh yang daripada Allah itu sendiri dan memang roh dalam bentuk daging dia itu sebagai manusia. Oh. Ya, sepemahaman saya sih bang, sepemahaman saya dia. Anda pernah baca Efesus, Filipi 1, Filipi 2, nomor 6, nomor 7, nomor 8? Apa bang? Filipi 2, nomor 6, nomor 7? Filipi 6. Iya. Ya, saya Filipi 2 ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa orang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Nah, pertanyaan saya, yang tadi mengosongkan diri siapa? Ya bang? Yang tadi mengosongkan diri siapa? Ya, Allah itu sendiri bang. Oke, berarti sudah ada Allah kan? Ya. Tidak ada Allah lagi kan? Kalau kita berpikir secara logika manusia ya memang nggak ada. Tapi kan kita berbicara kemahakuasaan dia bang. Dia kan punya kuasa, maksud saya. Loh, tadi dia mengosongkan diri. Tidak mempertahankan ketuhanannya, keilahiannya. Melainkan mengosongkan diri dan menjadi manusia. Berarti tadi yang adalah maha kuasa setelah menjadi manusia masih ada kuasanya enggak? Ya tetap masih ada karena dia maha kuasa bang. Mengosongkan diri, Anda paham mengosongkan diri? Ya kalau kita berlogika dengan akal, maksud saya ini karena kita berbicara konteks kemahakuasaan banyak, jadi tidak terbatas kan? Ya, kalau maha kuasa tidak terbatas, berarti dia tidak jadi manusia. Kalau menurut saya justru karena dia tidak terbatas itulah dia bisa menjadi manusia bang. Ketika dia menjadi manusia, dapatkah dia kemudian menciptakan langit dan bumi kembali? Karena tujuannya ke dunia itu kan enggak, pertanyaan saya bukan itu. Ketika ya, dia saya paham bang. Saya paham. Ketika dia menjadi manusia, dapatkah dia berbuat sesuka hatinya? Sebenarnya bisa saja kalau dia mau, tapi yang jadi pertanyaan ini kan akal-akalan saudara. Ya bukan, ini pemahaman saya aja bang. Maksudnya secara akal saya. Bukankah sebagai manusia bukankah dia tidak bisa melakukan apa-apa? Gimana bang? Sebagai manusia bukankah dia mengaku aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri? Ya benar. Berarti terbatas enggak itu? Di situ kan dia mau mengajari manusia itu sendiri agar tetap berserah kepada Allah itu sendiri bang. Sebenarnya kalau setahu saya nih bang. Ini berbicara mengenai kemahakuasaan bang.
Ya. Tadi ketika Anda mengatakan Ya. maha kuasa itu berarti dia tidak akan pernah kehilangan kekuasaan. Iya benar. Ketika Maksudnya dia membatasi kekuasaan dia pun itu kuasa kan? Loh, bagaimana ceritanya Tuhan Ya, membatasi? maksudnya gini bang ya, misalnya saya gini, dia membatasi kekuasaannya dia itu sebenarnya kuasa dia juga. Nah sekarang Maha ketika kuasa. dia, saudara, ketika dia terbatas, tidak mampu melakukan apa-apa, itu maha kuasa nggak menurut saudara? Kalau dalam konteks Allah tadi bang ya, maksudnya Ya, ya sebenarnya dia berkuasa bang. Bagaimana ceritanya Anda mengatakan maha kuasa Ya, sementara? karena gini, bukti dia berkuasa itu Sekarang dia begini, kawan. membangkitkan orang mati bang. Ya, yang Membangkitkan orang yang mati. lebih tahu Anda atau Yesus tentang dirinya? Ya pasti Yesus, tapi kan maksudnya, Yesus mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. ya dia waktu maksudnya dalam sisi lain dia sebagai manusia itu bang. Itu penambahan saudara. Diriku sendiri. Emang Yesus ada berapa dirinya? 3. Ya satu, tapi kan di dalam 1. tubuh dia tadi yang kita bicara tadi ada roh tadi bang. Saudara, itu tanggapan Ya. saudara kan? Benar. Tapi ada ayat yang mengatakan begini bang, karena dia bilang begini kan waktu saat Filipus nanya itu bang, Iya. Bapak tunjukkan Bapak kepada kami. Terus jawab itu sudah sekian lama saya bersama-sama dengan kalian, masih saja kamu menanyakan Bapak. Ketika kamu melihat saya, itu kamu sudah melihat Bapa, dan aku dan Bapa adalah satu. Gimana tuh bang? Kamu melihat aku, kamu sama dengan melihat Bapa. Bapa. Kamu membunuh aku sama dengan membunuh. Ya itu kan konteksnya beda bang. Beda. Enggak, Gimana? Iya maksudnya Begini, kan kita kenapa? begini. Kenapa ada ungkapan itu dari Yesus? Ya, Karena Filipus ini, Pilatus Siapa yang dipanggil di sana? Filipus ya. Filipus. Nah, sudah sekian lama engkau bersama aku dengan Filipus. Kenapa kau masih minta tunjukkanlah Bapa itu? Ya. Sudah tahu Bapa itu tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, kau masih tanya mana Bapa itu? Itu kan bahlul. Seakan-akan Yesus ingin mengatakan itu. Sampai dia mengatakan siapa yang melihat aku, itu sama halnya melihat Bapa. Karena apa yang aku katakan itu ucapan Bapa. Apa yang aku kerjakan itu adalah pekerjaan Bapa. Makananku adalah melakukan apa yang diperintahkan Bapa kepadaku. Iya benar, maksudnya begini bang, bukan melihat dalam bentuk fisik tadi, ya melihat dalam bentuk yang abang sebutkan tadi, entah Ajaran. tadi ya. Nah, sama berarti ketika murid-muridnya juga melakukan ajaran Yesus, siapa yang melihat Yesus, murid Yesus sama melihat Bapa berarti. Berarti tidak mengantarkan pemahaman kita bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tetapi karena dia adalah hanya wakil Tuhan. Siapa yang percaya kepada Yesus sama percaya kepada Bapa. Siapa yang kemudian mengikuti Yesus sama mengikuti Bapa. Tetapi orang yang berakal saudara, meskipun Yesus itu berkata di gunung yang paling tinggi kemudian menggunakan toa yang paling besar. Sehingga seluruh manusia di dunia mendengarkan suaranya dengan berkata, hai seluruh manusia, dengarkanlah. Aku ini adalah Yesus. Akulah Tuhan pencipta langit dan bumi. Tiada Tuhan selain aku. Maka orang yang berakal akan menghantarkan imannya dengan berkata, Yesus sedang menyatakan firman Tuhan. Dia tidak sedang menyatakan tentang dirinya. Kenapa? Karena yang kita lihat berkata seperti itu manusia. Sedangkan Tuhan itu bukan manusia. Di level yang lain, di ufuk yang berbeda, Yesus berkata, firman yang kau dengar dari mulutku itu bukan dari aku, tetapi dari Bapa yang mengutus aku. Yohanes 14 nomor 24. Jadi sekalipun Yesus mengatakan, dengarkanlah, akulah Tuhan, tidak ada Tuhan selain aku, sembahlah aku. Maka bukan berarti Yesus itulah Tuhan, yang harus disembah itu adalah Yesus. Tetapi dia sedang menyatakan firman Tuhan. Ingat saudara, di dalam pengakuan Yesus ketika Yesus ingin dilempari batu oleh oleh Yahudi di dalam Yohanes 10 nomor 30, 31, 32, 33. Yeah. Coba Anda lihat nomor 34-nya. Apa kata Yesus? Bukankah di dalam kitab Tauratmu dituliskan, siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Dan apa yang tertulis di dalam kitab suci tidak bisa dibatalkan.
Berarti Yesus mengaku Tuhan, mengaku Elohim, karena dia sedang menyampaikan firman Tuhan. Sama seperti Nabi Musa. Nabi Musa juga mengatakan begitu. Aku ini adalah Elohim yang diutus kepada Fir'aun, dan Harun adalah nabiku. Dalam Al-Quran, innani anallah, la ilaha illa ana. Nabi Musa berkata seperti itu. Aku ini adalah Allah, aku ini adalah Elohim. Tidak ada Tuhan selain aku. Apakah kemudian Nabi Musa Tuhan? Bukan. Dia, Nabi Musa, sedang menyampaikan firman Tuhan. Dia, Yesus, sedang menyampaikan firman Tuhan. Makanya di dalam Yohanes 3 nomor 34, apa kata Yesus? Siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman Allah, maka di dalam dirinya akan Tuhan berikan roh kepadanya dengan tak terhingga. Ada ayat juga di dalam Yohanes itu, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Betul itu. Saya sepakat itu, Bang. Ketika alam semesta ini belum dijadikan, sebelum ciptaan ada di langit dan di bumi, Tuhan itu berdiri sendiri bersama dengan sifatnya. Sifat yang melekat pada diri Tuhan itu adalah sesuatu yang adalah merupakan hakikat yang ada pada diri Tuhan itu sendiri. Apa itu? Maha berkata-kata. Jadi yang dimaksud di situ adalah mulut. Kalau kita mendefinisikan sebagai makhluk, mulut. Coba Anda baca Yesaya 55 nomor 11. Apa yang keluar dari mulutku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, sebelum yang kuperintahkan itu terjadi, terkabulkan. Mazmur 33 nomor 9. Aku hanya memberi perintah, maka semuanya ada. Aku hanya berkata, maka semuanya tercipta. Jadi Yesus nih pada mulanya adalah firman. Firman yang bersama-sama dengan Tuhan. Firman itu kan bisa ucapan, bisa akal kan Bang ya? Ide, gagasan. Kalau kita ini telusuri ke secara etimologinya kan? Iya, dan kalau Kristen jujur dan memaksakan Yesus itu adalah Tuhan karena berdasarkan Yohanes 1 nomor 1, Yohanes 1 nomor 14, maka Kristen mulai hari ini juga harus jujur mengakui bahwa Pak Bom itu adalah Tuhannya Kristen. Kenapa bisa demikian? Karena Yesus sendiri yang mengatakan di dalam Matius 4 nomor 4. Manusia, bom ada bukan hanya dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Berarti pada mulanya bom ini adalah firman yang keluar dari mulut Tuhan. Pada mulanya Maria hamil adalah firman yang diantarkan oleh malaikat Gabriel kepadanya. Wahai Maria, aku Gabriel memberitakan tentang kehamilanmu. Engkau akan hamil dan melahirkan seorang anak, hendaklah engkau menamainya Yesus. Yang datang kepada Maria melalui Gabriel itulah yang disebut firman. Maka pada mulanya adalah perkataan. Perkataan itu bersama-sama dengan Tuhan, dan perkataan itu telah menjadi daging. Yesus ini adalah perkataan. Maria hamil. Jadi mulanya itulah yang diterangkan dalam Al-Quran. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Tuhan hanya memberi perintah. Jadi Pluto, jadi matahari, jadi laut, jadi langit jadi. Itulah kemahakuasaan Tuhan. Ketika Maria tanpa suami hamil tanpa suami, lahirlah Yesus. Jadi menciptakan sesuatu kayak bim salah bim, misalnya jadi botol gitu. Iya, itulah Tuhan. Kalau gitu dalam sains itu sendiri, maksudnya dalam penelitiannya dia ibarat kata tuh begini, sains itu kayak mencari cara penelitian, cara bekerjanya dunia atau cara terjadinya dunia. Artinya ada proses di situ Bang, bukan langsung bim salah bim jadi pak, ya kan? Kalau dia bim salah bim langsung, maksudnya kalau misalnya kata Tuhan jadilah bumi, artinya tidak ada proses penciptaan. Sama seperti kita cipta HP. Dalam penciptaan HP itu kan pasti ada proses, entah dari buat casingnya, layarnya, maksudnya ada proses di situ, ya kan? Betul Bang, makanya dikatakan di dalam agama Anda ada yang disebut kitab Kejadian.
Apa itu maksudnya? Kita penciptaan. Berapa hari Tuhan mencipta? 6 hari. Proses dong. Kan proses. Tetapi di sisi lain, Mazmur 33 nomor 9. Aku Tuhan hanya memberi perintah, maka semuanya jadi. Apakah sesederhana itu? Ya tidak dong. Karena ada proses. Sama seperti Quran. Semuanya hanya mengatakan jadi maka jadi. Mazmur 339, jadi maka jadi. Yesus, apakah langsung jadi manusia? Enggak dong. Malaikat datang dulu. Negosiasi dengan Maria. Sampai-sampai Yusuf ingin menceraikannya. Ternyata dia sedang mengandung. Mengandung itu butuh proses, Bang. Nanti 9 bulan baru Yesus dilahirkan. Ya. Firman setelah menjadi manusia keluar enggak langsung berkumis. Bayi dulu, Bang. Butuh proses. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa Yesus itu adalah firman, bahwa dia adalah Tuhan, itu kesalahan fatal. Yesus memang pada mulanya firman. Alam semesta ini pada mulanya firman. Firman itu apa sih menurut Kristen? Firman itu menurut ilmu itu adalah perkataan atau kata. Firman Tuhan artinya perkataan Tuhan. Ketika Tuhan berfirman, maka Tuhan sedang berkata. Pada mulanya adalah kata. Kata ini terimplementasi menjadi nyata. Kalau manusia mengatakan, jadilah sapi. Manusia tidak punya kuasa. Maka perkataannya tidak tercipta, tidak terjadi. Tapi kalau Tuhan mengatakan, jadilah sapi, jadi sapi, Bang. Makanya di dalam Yesaya 66 nomor 11, apa yang keluar dari mulutku tidak akan kembali sia-sia sebelum yang kuucapkan itu terjadi. Nah, bagaimana dengan Yesus? Untuk membuktikan bahwa dia bukan firman, tetapi dia adalah makhluk ciptaan yang berasal dari firman. Baca Yohanes 8 nomor 42. Apa kata Yesus di sana? Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Berarti Yesus ini adalah ciptaan. Karena yang bukan ciptaan itulah yang berkehendak. Kalau Yesus adalah Bapa itu sendiri, Yesus adalah pencipta itu sendiri, maka Yesus akan mengatakan, aku datang atas kehendakku sendiri. Karena siapa yang menghendaki dia menjadi manusia? Apakah Yesus atau bukan Yesus? Bukan Yesus. Berarti yang bukan Yesus ini ya bukan Yesus dong. Aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku. Lalu atas kehendak siapa? Ya oknum lain. Memang ada berapa kehendak pada diri Tuhan? Ada 2. Kalau pada diri Tuhan ada 2 kehendak, bahaya itu, Bang. Tuhan yang satu berkehendak menurunkan hujan. Tuhan yang satu menghendak jangan turunkan hujan. Tuhan yang satu mengatakan kiamat. Yang satu bertahan jangan terjadi perang Tuhan. Jadi Tuhan itu hanya ada satu kehendak. Alhasil Yesus menjadi manusia bukan atas kehendaknya. Berarti dia bukanlah Tuhan. Dia bukan Alfa. Dia bukan Omega. Pernyataan dia, Bang. Yang menganggapnya kemudian Alfa dan Omega siapa? Yaitu tadi yang harus diwanti-wanti oleh murid Yesus. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Coba, ini kesimpulan saya terakhir. Dengarkan saya, Bang. Kalau Anda kumpulkan semua tinta merah yang ada di Bible, Anda susun mulai dari A sampai Z. Adakah yang bisa menghantarkan kita menuhankan dia? Tidak ada. Apa? Sedangkan dia sudah tutup sampul buku pengajarannya kepada Bani Israel di Yohanes 17 nomor 8. Segala tinta merah yang engkau berikan kepadaku, telah aku berikan kepada muridku Bani Israel. Dan setelah tinta merah itu mereka terima seluruhnya, mereka percaya dengan pasti bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ini Rasulullah. Nah, kenapa kemudian tinta merah ini tertafsir, tersiar bahwa dia adalah Tuhan? Karena adanya bumbu-bumbu dari Kristus palsu yang datang mengatakan dia Tuhan, dia adalah korban penebus dosa, dengan kasihnya dia datang blak 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 blak. Itulah yang membuatnya menjadi Kristus untuk kalian Kristen. Sekali lagi saya katakan, Yesus berkata, segala tulisan tinta merah telah aku berikan kepada muridku dan mereka telah menerimanya dan mereka telah percaya dengan pasti bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Menurut murid Yesus yang bertetangga dengan Yesus, yang satu piring dengan Yesus, yang satu selimut dengan Yesus, yang satu saman dengan Yesus,
Mereka semua telah percaya dan menerima firman yang terlontar dari mulut Yesus, dan implementasi dari kepercayaannya itu adalah mereka percaya Yesus itu rasul utusan Tuhan. Selesai. Titik. Kan berbeda. Berbeda. Nah, itu dia. Maksudnya karena mereka berbeda. percaya akan kemahakuasaan Allah itu sendiri. Karena apa coba, Bang? Kenapa Ya, mereka tentang nubuat tentang Yesus itu kan sudah ada di perjanjian lama, Bang. itu coba lihat. Dalam- Coba lihat, Bang. Dalam Yesaya misalnya. Coba lihat. Coba lihat, Bang. Itu dari mana? Dari mana magnet ini datang? Yesus itu adalah Tuhan karena di dalam kitab Yesaya. Dari mana datangnya hal itu, Bang? Nubuat itu kan melalui nabi, Bang, nabi-nabi sebelum Yesus itu. Oke, saya paham. Tapi sebagai Kristen, dari mana Anda meloncati Yahudi? Misalnya gini. Di sini Kristen, di sini Yahudi, di sini Kristen, di sini Taurat. Kristen di sini dia loncati pagar Yahudi, mengambil kitab itu. Oh, ini adalah nubuat. Sedangkan Yahudi sang pemilik kitab, ketika ingin menyalibkan Yesus, sedikit pun tidak pernah melirik tanah untuk menyalibkan. Anda baca di Yohanes 11, Bang. Nomor 45 sampai nomor 57. Sabar dulu, Bang. Aku potong dulu, Bang. Silakan. Gini, di dalam Taurat itu kan Yahudi juga kan pakai Taurat yang sama dengan Kristen, cuman Silakan. sirasnya berbeda. Silakan, saudara, silakan. Tapi ingat, orang Yahudi mengerti kitab Tanakh, mengerti bahasa Ibrani. Benar. Nah, coba lihat, Bang, di dalam Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Di situ ada imam kepala. Tinggi mana ilmu Bibelnya, ilmu kitab Tauratnya, imam kepala dengan pendeta-pendeta. Yohanes berapa, Bang? Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Di situ ada imam kepala, di situ ada orang Farisi, di situ ada orang Yahudi, di situ ada Mahkamah Agung, di situ ada imam kepala. Dibuka aja, Dinda, biar saya nggak ngantuk. Ada imam kepala. Bagus. Di situ ada imam kepala. Kira-kira orang Yahudi, orang Farisi, Mahkamah Agama, kemudian imam kepala, dari 5 komponen ini, yang mana yang pendeta kalahkan ilmunya tentang kitabnya mereka? Ada? Memang nggak ada, Bang, tapi kan Nggak ada. ada. Gini, di dalam ayat lain. Memang Allah sendiri sengaja menutup hati mereka agar nubuat itu terjadi. Dan membuka Nubuat mata itu terpenuhi seperti itu. Oke, dan Anda ingin mengatakan bahwa yang dibuka hatinya orang Kristen gitu? Bukan orang Kristen, ini kan konteksnya Alkitab, Bang. Maksudnya Iya. Taurat, di dalam Taurat kan. Oke. Maksudnya Baik. nubuat itu biar terpenuhi, artinya Oke. Allah menutup hati orang-orang yang saat itu. Baik. Sama seperti gini, Bang. Baik. Saat Firaun dan Musa. Oke, Itu baik. kan Allah sendiri yang menutup hati Firaun untuk dia melawan Musa, kan. Baik. Sekarang begini, kawan. Yang pertama kali punya keinginan untuk melakukan pembunuhan kepada Yesus ini siapa? Yang ingin Melakukan karena pembunuhan. dosa manusia itu sendiri, Bang. Nah, itu dari Kristen. Itu belakangan muncul, saudara. Itu belakangan, itu tidak masuk kategori itu. Yang pertama kali yang melatar belakangi adanya keinginan membunuh Yesus itu siapa? Maksudnya di dalam konteks Yesus jadi manusia atau sebelum Yesus jadi manusia nih, Bang? Apapun itu. Ya itu udah jadi perjanjian Allah sendiri kan. Tolong tunjukkan di mana tertulis di kitabnya orang Yahudi Tuhan menginginkan membunuh orang yang benar untuk orang yang tidak bersalah. Silakan. Mungkin Bang Resto bisa tunjukin kayaknya. Enggak ada, Bang. Sampai kemudian kuda bertelur Anda tidak akan pernah temukan. Ayat yang mengatakan ini apa namanya?
Yesus akan dinubuatkan. Itu tanggapan Kristen, nggak masuk kategori. Itu di luar garis itu abangku. Yang kita minta di sini adalah dasar pijakan. Contoh, saya kasih contoh nih. Di dalam Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Dusta jangan kau hambur-hamburkan. Orang yang benar jangan kau bunuh. Orang yang tidak bersalah jangan kau bunuh. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Ada nggak dalil yang bisa membantah dalil ini? Supaya Yesus yang adalah orang benar, supaya Yesus adalah orang yang dikasihi, itu bisa dibunuh. Ada nggak dalil yang bisa membantah itu? Membantah dulu. Sabar bang. Silakan. Gak apa-apa bang, jelasin dulu bang. Nah, sekarang perintahnya jangan kau membunuh orang yang benar. Yesus orang benar. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Yesus tidak bersalah. Kalau membunuh Yesus melanggar firman ini. Kalau melanggar firman ini berarti melanggar firman Tuhan. Kalau melanggar firman Tuhan berarti dosa. Berarti menyalib Yesus bukan menebus dosa, tapi melahirkan dosa. Begini bang, tapi itu kan atas kehendak dia juga, atas kehendak Allah itu sendiri juga kan. Itu makanya saya minta, di mana data yang bisa membantah Tuhan dengan bantahan Tuhan sendiri? Bunuhlah orang benar, di mana itu tertulis? Sabar bang, nyari dulu bang. Gak ada bang, sampai ular Punya ketek? Kenapa termute? gak ada bang. Bahkan di dalam Amsal 6 nomor 16, 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan. Bahkan 7 kekejian di dalam diri Tuhan. Yaitu salah satunya menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Berarti menombak Yesus sama dengan kebencian, kekejian. Satu hal yang dibenci oleh Tuhan. Berarti penyaliban itu hal yang dicinta atau yang dibenci Tuhan? Benci. Dibenci. Iya, tapi Bagaimana kan mungkin? kalau kita lihat di perjanjian lama itu kan mulai dari kejadian misalnya kan bang, itu kan perjanjian antara mulai dari Abraham, Ishak, Yakub dan keturunan selanjutnya sampai Musa dan lain-lainnya sampai keturunan Raja Daud kan bang. Yesus kan dari Raja Daud, dari keturunan Daud. Yes, dan Yesus adalah raja untuk keturunan Yakub untuk selama-lamanya. Ya, maksudnya di situ kan ada perjanjian tuh, misalnya kayak dalam kejadian 49 ayat 10 tongkat. Oh, itu bukan untuk Yesus. Ya, tapi kan Kejadian Yesus kan sendiri 49 dari nomor 11. Yahuda, ya. Tunggu dulu, saudara. Tongkat kerajaan Yehuda tidak akan berpindah dan tumpuk kepemimpinan kerajaannya tidak akan diberikan kepada bangsa lain sebelum, ada kata sebelum, yang berhak atasnya datang, yaitu dia yang mampu menaklukkan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa. Yesus bang, jangankan menaklukkan hukum kepada bangsa-bangsa, menaklukkan Israel saja dia nggak bisa. Itu menurut tafsiran Yahudi kan bang. Faktanya demikian kan? Ya, tapi kan kalau abang menolak fakta itu berarti ajaran Islam pun harusnya menolak tentang Isa itu sendiri kan? Oh bukan. Ya, kan di dalam Tidak. Al-Quran ada mengatakan begini bang. Apa itu? Isa itu raja di maksudnya terkemuka di akhirat dan terkemuka di dunia kalau tidak salah. Karena itulah dia bukan Yesus yang terkutuk, karena dia adalah terkemuka. Dan sebelum dalil itu disebutkan, kalimatnya mengatakan dia adalah seorang laki-laki yang suci. Iya, yang tidak mengakui Yesus sebagai Mesias itu kan hanya Yahudi aja, karena tidak terpenuhinya yang abang sebutkan tadi kan. Menurut Kristen juga tidak mengakui Yesus itu Mesias. Mesias itu kan artinya ini kan juru selamat kan bang. Enggak ada Mesias itu juru selamat, enggak ada. Diurapi bang, yang diurapi bang. Yang diurapi. Ya. Yang diurapi ini nanti menjadi juru selamat, baru disebut juru selamat. Gitu, saudara. Ya, jadi tapi orang Kristen ini sekali lagi saya katakan, tolong dicamkan ini, dan kalau ada yang keberatan nanti tuntut saya untuk kita kaji lebih jauh. Saya katakan begini,
Orang Kristen itu tidak percaya kalau anak Maria itu adalah Kristus. Dasarnya sebab menurut Kristen Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Ya. Sedangkan Tuhan pencipta langit dan bumi itu bukan Kristus. Yang Kristus itu adalah manusia yang diurapi. Sekarang kalau saya tanya Anda, apakah Anda menyembah manusia? Tidak, saya tidak Berarti menyembah. Anda tidak percaya kepada Kristus anak Maria. Itu bukti, Bang. Itu bukti. Saya menyembah Kristus. Allah bukan. dan Anda tidak menyembah. Allah sebagai sang pencipta itu dan Yesus sebagai ininya, maksudnya penyampai firman tadi, Bang. Tetapi pada ujung-ujungnya ketika Kristus palsu masuk menggerogoti tubuh Anda akan mendudukkan manusia yang utusan tadi ini sehakikat dengan Tuhan itu sendiri. Betul? Iya dong. Iya dong. Kalau saya gini, Bang, kalau dalam itu mungkin ada aliran gini, Bang, gini ya. Itu ada aliran dalam Kristen sendiri, ada juga yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Bapa, gitu, Bang. Tapi kalau dalam kayak denominasi Lutheran, Katolik dan lain-lain itu kan berbeda, Bang. Pemahamannya itu. Kata Yesus, Bang, kata Yesus, kalau ada yang sudah keluar dari konteks pengajarannya, bukan buahnya yang dicomot, dibuang, dipetik satu-satu yang tidak bagus, tapi apa? Batangnya yang harus ditebang. Berarti seketika satu di antara ribuan sekte di Kristen itu salah, maka bukan Kristennya yang harus dijauhkan atau dibakar ke neraka. Batangnya. Dari mana Kristen ini awal mula? Katolik. Ya, benar. Dari mana Katolik ini berada? Dari Paulus. Berarti ketika Katolik salah, maka semuanya salah. Ketika Paulus salah, maka semuanya salah. Nah, kita cari akarnya. Yesus Paulus ini benar atau tidak? Sebenarnya yang salah itu di penafsiran, enggak sih, Bang? Sekarang saya ulang lagi pertanyaan saya. Paulus ini salah atau tidak menurut saudara? Ya, karena dia mengajarinya tidak bertentangan dengan ajaran Yesus itu sendiri. Menurut sejauh ini mungkin menurut saya belum, misalnya, Bang, belum bisa dikatakan salah. Oke. Ketika Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel, apakah itu tidak bertentangan dengan pengakuan Paulus, aku diutus untuk non-Israel? Sebenarnya karena ada yang begini, Bang, kata Yesus sebelum dia naik ke surga tuh, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus dan beritakanlah Injil itu, maksudnya kebenaran itu kepada dia. Saudara, Yesus tidak pernah membaptis satu manusia pun. Benar, dia tidak pernah membaptis, tapi dia memerintahkan untuk membaptis, Bang. Gimana tuh, Bang? Yang memerintahkan membaptis itu adalah makhluk yang keluar dari kubur, yang mengaku Kristus. Ya. Apakah itu Yesus? Bukan. Itu tadi yang saya katakan kepada saudara. Pernahkah Ya, Bang, saya minta, maksudnya begini, Bang. Karena pembicara bilang bukan Yesus, dasar itu dalilnya apa, Bang? Maksudnya yang bisa biar saya baca lagi gitu. Oke, baik. Anda baca kemudian di dalam data pengakuannya ketika dia mengatakan tanda-tanda kedatanganku, Matius 24. Lalu Anda baca di dalam Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40. Angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun. Angkatan jahat loh ya. Selain tanda Yunus, sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Itu tanda untuk siapa, Bung? Harus saya baca dulu, Bang, ya. Iya, silakan. Baru angkatan jahat, Pak. Bang Ferry, syukran. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat Itu tanda untuk angkatan jahat. kepada Yesus, kami Orang Farisi. tapi jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Ya, maksudnya ini tertuju kepada itu kan, ahli-ahli Taurat waktu itu kan, Bang.
Iya. angkatan waktu Paulus itu. termasuk nggak Paulus? Tapi kan Paulus tuh kan generasi selanjutnya bang, generasi Oh, siapa selanjutnya. bilang? Siapa bilang generasi selanjutnya? Ah, Anda salah ini. Bukan ya? Bukan. Itu seangkatan dengan Yesus. Paulus dan Yesus itu seangkatan, cuman beda 2 tahun itu usianya. Makanya Anda baca data nomor 43 sampai nomor 45 Anda baca. Bukannya Paulus itu hidup setelah beberapa tidak. tahun, 300 tahun. Tidak, saudara, tidak. Tidak. Ya maksudnya Tidak. Paulus itu kan bukan murid Yesus bang. Nah, tapi dia Iya. saudaraku. Kayak gini bang, begini bang ya. Gimana? Saya pernah baca juga terkait penulisan-penulisan dalam hadis. Maksudnya itu ada generasinya kan. Ada sahabat Nabi, ada generasi tabiin, ada generasi tabiut, ada lagi generasi Tabiin, kan, iya. Ya kan, maksudnya Iya, anggap generasinya saja, ada iya. generasinya. Iya. Ya maksudnya Paulus sendiri kan bukan hidup di zaman Yesus, tapi dia Hidup di zaman Yesus, Paulus itu. Tapi kalau saya Yesus baca historinya dia hidupnya 3 tahun Masehi setelah Yesus. Yesus kan hidup sebelumnya itu, Bang. Oh enggak, saudaraku. Paulus menulis surat pertama kali itu tahun 50 Masehi. 50. Pertama kali 50 Masehi. Ya, Dia Yesus. nulis surat Galatia. Yesus kan Masehi itu kan dihitung dari lahirnya Yesus. 1 Masehi. Iya, dia 50. Ya, artinya Berarti kalau 1 Mas Yesus aja hidup sebelum Masehi lah hitungnya kan ya. Apa Yesus hidup sampai tahun 33. ya 33. Dia hidupnya 50-an. Itu jaraknya lumayan loh, Bang. Paulus menulis surat di tahun 50 mulai menulis surat. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya nih. Menurut tradisi gereja, ketika bangkit dari kubur, oknum tersebut masih mutar-mutar 40 hari kan? Kurang lebih mungkin, Bang. Nah, bukan kurang lebih 40 hari dia. Ya. Nah, setelah 40 hari, berarti ada masa puluhan tahun kehilangan Yesus. Di bumi nggak ada Yesus. Tiba-tiba saja di tahun 50, Paulus menuju ke Damsyik, datang padanya oknum mengaku Kristus. Itu siapa? Baca di dalam Kisah Para Rasul 9 nomor 3. Habis itu Anda baca Markus 16 kan. 16 nomor 12 itu ketika dia mengaku bertemu dengan Yesus dalam rupa lain. Dia menampakkan diri ya, Bang. Iya. Nah, pertanyaannya ini Kristus yang mana? Sedangkan Yesus sudah terangkat di langit. Turun lagi dia, Yesus turun. Di ayat berapa, Bang, yang maksudnya konteks yang mana nih, Bang? Coba Abang. Kisah Para Rasul 9 nomor 3 bunyinya apa, Dinda? Kisah Para Rasul Iya. berapa, Bang? Perjalanannya ke Damsyik ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Menuju ke Damsyik. Yesus menubuatkan apa? Apabila ada orang mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun, jangan kamu percaya. Iya, cahaya kan. Paulus mengaku bertemu Kristus di padang gurun. Ya, maksudnya itu kan dalam penglihatan aja, Bang. Bukan benar-benar ini. Iya, dia Benar betul. dia kayak kita manusia ini kan. Betul. Setelah itu dia ngajarkan enggak bahwa aku ini utusan Yesus? Ya, dia kan memang mengajar kalau dia Rasul Yesus kan. Nah, sekarang pertanyaan saya, siapa yang ditemuinya di sana? Ya penglihatan tadi, Bang. Penglihatan. Siapa itu? Siapa itu? Penglihatan dari Allah itu sendiri. Kristus kan? Iya. Nasihat Yesus percaya atau jangan percaya? Ya kan penglihatan, maksudnya apa yang dia belajarin dia kan? Maksudku kawan, Yesus menasihati muridnya percaya atau jangan percaya? Jangan percaya kepada orang yang mengaku menjadi Mesias. Jangan percaya. Orang yang mengaku Mesias, Bang. Iya, berarti ketika orang itu datang kepada Paulus, akulah Kristus yang kau aniaya. Percaya atau jangan percaya? Nah ini konteksnya dia
Maksudnya ini Bang, itu kan penglihatan ya Bang. Iya, betul. Dengarkan Bang, Matius 24 nomor 24. Sebab Kristus palsu akan datang melakukan banyak mujizat. Jadi kalau dia bermujizat datang hanya berupa cahaya dan suara, boleh nggak? Iya Mas, tapi kan yang dari itu maksudku itu nggak bertentangan dengan Injil Matius Markus tadi Bang. Gimana cerita tidak bertentangan? Yesus mengatakan, apabila ada orang mengaku ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kau percaya. Sebab Kristus palsu akan datang melakukan banyak mujizat sekiranya mungkin menyesatkan banyak orang. Camkanlah, aku telah mengatakannya kepadamu terlebih dahulu. Jadi apabila ada orang berkata ada Mesias di padang gurun, ada Mesias dalam bilik rahasia, jangan kamu percaya. Tolong tunjukkan siapa yang pernah mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun. Satu. Yesus. Siapa orang yang pernah mengaku melihat Kristus di padang gurun? Satu. Kurang tahu tuh Bang, siapa coba Abang sebutkan dulu, Bang. Paulus. Makanya Dia dari mengakunya melihat langsung atau seperti penglihatan Bang, kayak Loh, bukan begitu polanya kawan. Siapapun yang mengaku bertemu, mengaku ketemu, mengaku dapat ilham, mengaku dapat firman dari Yesus, jangan kau percaya. Itu perintahnya Bang. Nah, apa buktinya kalau Paulus itu bertemu dengan Kristus? Apa buktinya? Dia menerima 13 buku dari Kristus palsu tersebut. Dari mana Paulus menerima 13 bukunya ini? Dari Yesus anak Maria? Mustahil. iya, tapi kan ada juga ayat yang begini Bang yang mengatakan ya, kalian ini, dia ngomong sama muridnya, kalian itu akan diurapi, akan dibimbing oleh Roh Kudus untuk memberitakan kebenaran itu tentang Yesus tadi. Saudara, yang dimaksud Roh Kudus itu nabi. Ya, tapi dasarnya di situ kan dia berbicara kepada murid-muridnya waktu itu, Bang. Iya, yang dimaksud Roh Kudus itu nabi, kawan. Dinda, coba buka Nehemia 9 nomor 30, mudah-mudahan saya nggak salah. Sabar ya. Nehemia 9 30 coba deh. Sabar ya. Habis ini saya pamit maghrib. Kalau dalam pemahaman Kristen kan Roh Kudus. Ya, saya baca dulu Pak Alek ya. Namun bertahun-tahun lamanya engkau melanjutkan sabarmu terhadap mereka. Dengan rohmu engkau memperingatkan mereka, yakni dengan perantaraan para nabimu. Tetapi mereka tidak menghiraukannya sehingga engkau menyerahkan mereka ke tangan bangsa-bangsa segala negeri. Berarti roh Tuhan itu adalah nabi kan? Nabi. Sekarang buka Bilangan 11 nomor 25. Enggak Bang, kalau perjanjian lama dalam agama Kristen kan gini Bang, dia bernubuatnya ke nabi-nabi yang sampai ke Yesus itu kan. Enggak, kita berbicara mengenai roh kebenaran atau Roh Kudus. Bilangan berapa Bang? Coba di 11 nomor 25 deh, mudah-mudahan saya tidak keliru. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa, kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi. Allahu Akbar. Jadi ketika Tuhan memberikan rohnya kepada manusia, maka manusia itu jadi nabi. Makanya di dalam 1 Yohanes 4 nomor 1, coba Dinda baca, terakhir. 1 Yohanes 4 nomor 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Elohim, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Berarti roh itu identik dengan nabi. Kalau dia roh dari Tuhan, dia nabi Tuhan.
Tapi kalau dia roh dari iblis, maka dia nabi palsu. Itulah yang dikatakan oleh Yesus. Nah sekarang yang datang kepada Paulus ini roh atau bukan? Ya, kalau kata abang tadi roh kan. Roh. Uji dong. Apakah Paulus ini nabi palsu atau bukan? Makanya Uji. diuji dalam ini bang, tulisan-tulisan dia itu bertentangan nggak dengan ajaran Oke. Yesus melalui kitab Injil Oke. Matius Markus tadi. Mau diuji Paulus ini. Iya, kan Apakah dia- tulisannya bisa dikanonisasi itu kan Iya. karena Apakah udah dia dengan dari tahap- apakah dia dari Tuhan atau bukan? Pertanyaan saya, di mana Tuhan mengajarkan untuk tidak bersunat? Karena gini, Bang, kan, memang Yesus itu maksudnya Pertanyaan saya, kalau kita lihat dalam Kejadian 17:14, bunuhlah orang yang tidak bersunat, sebab dia telah membatalkan hukum perjanjian kekalku. Sekarang Paulus mengatakan, beda Paulus lagi. mengatakan Galatia 5 nomor 1. Ya, Kristus telah memerdekakan kita dari aturan-aturan dan membebaskan kita dari kuk penghambaan. Barang siapa yang menyunatkan kulupnya, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Pertanyaan saya, dari mana Paulus mendapatkan firman seperti ini? ya dari Yesus tadi lah bang. Ujilah setiap roh. Ujilah setiap roh. Ujilah setiap roh. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang datang yang tidak berkata sesuai dengan firman Tuhan. Nah, saya kira itu sementara. Saya izin seperti biasa maghrib dulu. Dinda Dito silakan berselancar adikku. Sorry ya saudara Alexander, terima kasih Anda sudah berdiskusi dengan baik. Saya ibadah sejenak 10-15 menit. Terima kasih netizen, jangan kemana-mana. Kita masih bersama dengan teman-teman kita di sini.